Halo teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang matriks. Konsep dasar matriks. Matriks itu apa? Nah, teman-teman, di eh, kehidupan sehari-hari kita sering melihat susunan benda-benda. Misalnya, paskibra berbaris, baris ke belakang. Nah, ini ada baris pertama, baris kedua. Nah, kemudian orang yang di belakangnya ini sub kedua, berarti ini kita anggap kalau baris nanti bingung membedakan mana yang baris, mana yang terus kalau ke belakang ini baris. Nah, terus kalau ke samping ini apa namanya? Kan dia harus lurus juga. Ya, maka dia namanya nanti beda kolom gitu ya, teman-teman ya. Kayak kalau misalnya kalian membaca koran atau majalah itu ada lajur-lajur, itu ada kolom, kemudian baris itu adalah kalimatnya, begitu ya teman-teman ya. Nah, atau susunan rak di perpustakaan. Ini eh, apa? Nanti kesepakatan rak itu nanti kita anggap sebagai barisan rak. Nah, kemudian kolom di dalam eh, lemari-lemari ini kan ada kolom-kolomnya. Oh, ini susunan nanti buku fisika, kemudian sebelahnya yang tengah buku matematika dan seterusnya, begitu ya teman-teman ya. Atau ubin keramik di lantai rumah kita. Nah, ini susunannya bisa macam-macam ya. Nah, tentu kalian akan melihat nih susunannya ada baris, ada kolom gitu ya, gitu. Kalau hanya baris semua, lah terus yang barisan orang di belakangnya, ini kalau baris berbaris ya. Kalau kalian membaca majalah atau koran, koran misalnya ya, ini koran. Nah, ini ada gambar, kemudian ini ada baris pertama, kolom ya, kolom biasanya terbagi 4 kolom ya. Nah, kalimat ini namanya baris. Nah, kalimat. Ini kolom namanya, ini kolom, kolom, kolom. Kalau yang di sini baris. Gitu ya, teman-teman ya. Pasti nanti terdiri dari baris dan kolom. Gitu. Kita lanjut. Contoh lain, susunan angka dalam bentuk tabel itu juga merupakan contoh lain selain baris berbaris. Nah, sekarang ada eh, uraian, ada tabel harga tiket. Nah, ini sudah liburan. Kalau kalian berlibur ke wahana. Nah, di sini ada golongan, golongan anak-anak, golongan dewasa. Golongan anak-anak kalau pas hari Minggu nih harga tiketnya 5.000. Kalau dewasa 15.000. Nah, tapi kalau hari biasa harga tiket untuk anak-anak 3.000, untuk dewasa 10.000. Nah, ini suka dibedakan ya teman-teman ya. Nggak cuma wahana. Tiket nonton bioskop itu juga kan dibedakan ya. Hari libur itu harganya berapa, hari biasa harganya berapa. Nah, dari sini apakah ini harus tabel? Nah, ini bisa ditulis tanpa tabel. Hanya ada baris dan kolom. Nah, ini caranya bagaimana? Dengan menghilangkan kepala baris dan kepala kolomnya. Nah, ini kepalanya ini kita hilangkan. Maka nanti kita hanya menyusun angka-angka di sini aja, gitu. Nah, susunannya menjadi begini. Nah, ini tadi kolom. Hari libur ini sebagai kolom pertama, kolom satu ya. Kemudian hari biasa ini kita jadikan kolom kedua. Anak-anak ini adalah baris satu. Orang dewasa ini baris yang kedua. Maka jadilah bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini kalau di matematika namanya bentuk matriks. Matriks. Nah, gitu.
matriks gitu ya, teman-teman ya. Nah, 5.000 itu terletak di 5.000 ini namanya nanti di A11. Nah, 11 itu menjelaskan dia ada di baris pertama, kolom pertama, gitu ya, teman-teman ya. Nah, 15.000 ini nanti judulnya adalah dia elemen di A21. Kenapa 21? Karena dia ada di baris kedua, tapi ada di kolom satu. Gitu ya, teman-teman ya. Baris kolom, baskom, urutannya. Menyebutkan elemennya ya. Nah, bentuk penulisan ini memiliki menunjukkan matriks yang terdapat dua baris dan dua kolom. Maka ini nanti namanya ordo, begitu ya teman-teman ya. Matriks berordo 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Barisnya ada dua, kolomnya ada dua, gitu. Jadi jangan ditulis 4, karena baris sama kolom itu beda posisi, maka tidak boleh dikali hasilnya, gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian menyebutnya ordonya 4. Oh, kalau ordonya 4 berarti dia matriks persegi ada 4 baris dan 4 kolom gitu. Hati-hati ya teman-teman ya. Kita lanjut sekarang. Masih di konsep matriks tadi. Nah, berarti matriks itu adalah susunan elemen-elemen. Susunan elemen-elemen itu bisa bilangan, bisa huruf gitu ya. Tergantung nanti data kita bentuknya bilangan atau huruf. Nah, ini membentuk persegi, bisa membentuk persegi panjang, bisa dia diatur pada baris dan kolom. Ditempatkan dalam tanda kurung. Kurungnya itu kurung biasa. Kurung biasa itu begini. Atau kurung siku. Kurung siku itu begini. Nah, hati-hati jangan lurus. Kalau lurus ini nanti namanya determinan. Beda lagi ya teman-teman ya. Jadi kurung biasa, kurung biasa jangan kurung kurawal juga. Kurung kurawal itu menandakan himpunan ya. Oke, gitu. Nah, matriks ini diberi nama dengan huruf kapital. Kalau matriks tadi yang tentang wahana tadi kita anggap sebagai matriks A, nah maka hurufnya A besar. Nah, kalau kalian menuliskan hurufnya kecil, A kecil ini nanti elemennya anggota di anggotanya si matriks A, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, bentuk matriks secara umum kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini teman-teman. A, ini lambang matriksnya. Kemudian M kali N, ini adalah ordonya. Ini menandakan ordo. Ordo itu berarti nanti matriks kita ada berapa baris dan berapa kolom gitu ya. M-nya itu baris, N-nya adalah kolom. Nah, anggotanya adalah A11. A11 itu berarti dia ada di baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau nanti saya menuliskan A21, berarti yang diminta adalah elemen matriks A pada baris kedua, kolom ketiga. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kolom pertama itu yang ada di depan sendiri, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, yang barisan atas sendiri ini baris satu, dan seterusnya sampai baris ke M. Nah, ini kolomnya sampai N. Gitu. Nah, pada matriks di samping terlihat bahwa banyaknya baris dan kolom matriks A itu adalah M dan N. M itu adalah baris, N itu adalah kolomnya. Gitu. Kemudian yang kedua, A11, A12, dan seterusnya sampai AMN, ini disebut elemen-elemen dari matriks A, gitu ya. AMN adalah elemen A pada baris ke M dan kolom ini salah ketik, maaf ya. Ini kolom. Kolom ke N gitu ya, yang ini terakhir sendiri. Gitu. Nah, kemudian ordo matriks. Ordo itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom, gitu ya. Namanya ordo matriks. Ini untuk mendeteksi nanti banyaknya elemen di matriks tersebut ada berapa, gitu ya, teman ya. Kita lanjut jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks yang pertama itu adalah matriks baris. Matriks baris itu
Berarti matriks yang hanya memiliki satu baris. Contohnya kalau matriksnya A adalah eh, satu, jangan koma. Aduh, ini nggak ada koma. Jangan dikasih koma ya teman-teman ya. Saya ulang deh. Ah, satu, dua, jadi di spasi. Min tiga, tujuh. Nah, ini adalah matriks baris. Kenapa? Karena hanya ada baris. Barisnya hanya ada satu, tapi di sini kolomnya ada satu, dua, tiga, empat gitu. Penulisan angkanya jangan nempel. Kalau nempel itu nanti jadi bilangan. Oke. Kemudian matriks kolom atau nama lainnya matriks lajur. Ini hanya memiliki satu kolom. Nah, contohnya misal B gitu ya. Satu min min tiga nol, matriks yang hanya ada satu kolom, barisnya bebas gitu. Nah, ini berarti nol itu adalah A31 gitu ya teman-teman ya. Elemen matriks B pada posisi baris ketiga kolom pertama. Oke, lanjut. Yang keempat, matriks persegi. Nah, matriks persegi ini berarti kan dia bentuknya persegi, maka banyaknya baris itu nanti sama dengan banyaknya kolom. Nah, contohnya, misal matriks C. 5, 3, 4, 7. Nah, barisnya ada dua, barisnya ada dua, nih baris, kolomnya ada dua. Gitu ya, teman ya. Lanjut. Oh, balik nih. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang berarti eh, baris sama kolomnya beda jumlah gitu ya. Kalau dia persegi panjang datar, misal di sini D gitu ya. Persegi panjang datar maka jumlah kolomnya lebih banyak. Misalnya 0, 1, 3, min 1, 5, 4. Nah, ini jadinya persegi panjang datar karena banyaknya kolom lebih banyak. Tapi kalau persegi panjang tegak berarti barisnya lebih banyak nih. Misalnya 5, 7, 8, 9, 0, 5. Nah, jumlah barisnya lebih banyak daripada jumlah kolom, maka dia menjadi persegi panjang tegak gitu ya. Tegak artinya apa? Tingginya lebih. Kalau kalian bayangkan ini persegi panjang, nah dia apa tingginya ini lebih panjang daripada lebarnya gitu ya. Kalau yang ini kan, nah ini si panjangnya lebih panjang daripada lebarnya gitu. Kemudian yang berikutnya, em, kalau yang persegi tadi dia punya diagonal utama. Diagonal utama itu anggotanya adalah A11, A22, A33, dan seterusnya. Kemudian ada diagonal utama, ada diagonal samping. Diagonal samping itu berarti yang diagonal satunya ya. Anggotanya adalah A1N, sampai An1 gitu. Kita lanjut. Nah, ini elemen diagonal utama itu adalah yang ini kembar ya, teman-teman ya. Letaknya yang kembar nih. Gitu. Kemudian kita lanjut yang kelima adalah matriks segitiga atas. Lambangnya UN. Suatu matriks persegi yang elemennya memenuhi, eh, jadi nanti elemennya membentuk segitiga di atas gitu ya teman-teman ya. Yang bukan nol. Nah, kalau yang tidak membentuk segitiga di atas, maka dia nol gitu ya. Nah, contohnya adalah misal matriks A adalah, nah ini harus persegi ya teman-teman ya matriksnya ya. Kalau nggak persegi nggak bisa. Mulai diagonal masih angka. Tiga, tiga, nol, 8. Nah, ini kalau yang ordonya 2 kali 2. Kalau ordonya yang beda, di sini ya B. Ordonya yang 3 kali 3. 1, 4, 5, 0, 0 boleh. 4,
Ini harus nol, ini harus nol, ini min satu misalnya. Nah, teman-teman, ini segitiga di atas itu elemennya bukan nol gitu ya. Kalau salah satu nol masih boleh kan, cuma salah satu aja. Tapi kalau yang di bawah ini semua harus nol gitu ya, harus nol gitu. Kemudian yang berikutnya matriks segitiga bawah. Nah, segitiga bawah berarti kebalikan ini. Ini ya teman-teman ya, nolnya ada di atas. Mulai diagonal utama itu masih ada angkanya gitu ya. Oke. Nah, ini anggotanya memenuhi. Nah, ini dibalik. Nolnya ada di atas. Elemen yang lain ada di bawah. Gitu. Kita lanjut. Matriks diagonal. Nah, matriks diagonal itu berarti hanya diagonalnya saja yang bukan nol. Nah, ini. Kalau I sama dengan J, tadi diagonal utama ya teman-teman ya. Nah, ini harus diagonal utama. Diagonal samping nggak kita perhitungkan ya. Nanti diagonal samping itu kita pakai untuk perhitungan di determinan gitu. Nah, contohnya berarti begini. 5, 0, 0, 0, 0, 0, min 3. Nah, ini 0 di sini. Ini juga 0 di sini. Ini diagonal utamanya itu angka gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Yang kedelapan, matriks identitas. Nah, teman-teman, matriks identitas ini adalah bentuk khusus dari matriks diagonal, tapi elemen diagonalnya itu semuanya satu. Nah, jadi matriksnya adalah A1001. Nah, atau A sama dengan 100010001. Nah, diagonal utamanya ini anggotanya satu, yang lainnya nol. Karena dia matriks diagonal gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Ini anggotanya tadi. Oke, matriks nol. Kalau matriks nol berarti elemennya semua nol. Nah, kita ini dulu di contohnya. Nol, nol, nol. Nah, jadi ini nggak harus persegi ya. Atau begini, nol, 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 nol. Nah, matriks nol itu bisa matriks persegi panjang, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi. Pokoknya seluruh elemennya adalah nol gitu ya, teman-teman ya. Kemudian matriks lawan atau lawan suatu matriks. Berarti teman-teman, ini kayak matriks A dikali min satu gitu ya. Kalau matriks A itu adalah min 1, 7, 8, min 5, 4, 3 maka matriks min A adalah 1, min 7, min 8, 5, min 4, min 3. Jadi kalau tadi min 1 jadi 1, kalau tadi 7 jadi min 7 gitu ya. Angkanya sama, cuman min plusnya yang berganti gitu ya, seperti semua anggotanya dikali min 1 begitu ya teman-teman ya. Itu namanya lawan suatu matriks. Oke, kita lanjut. Yang ke-11, matriks transpos. Lambangnya adalah A pangkat T, ya, bukan apa T. Oke, matriks transpos adalah suatu matriks yang diperoleh dengan cara menukar elemen pada setiap baris menjadi kolom. Ditukar ya, teman-teman ya. Kalau tadi matriks A adalah 2, 3, 5, maka matriks A transpos adalah tadinya kan 2 ada di baris pertama, tapi sekarang ada di kolom pertama. Ini 3 itu di baris kedua, maka di sini ada di kolom kedua. 5 itu di baris ketiga, maka sekarang ada di. Nah, begitu. Oke. Contoh lain, Oke, kalau matriksnya itu 2, 3, 7, 9, min 1, 5. Nah,
Maka B transpose adalah, nah, baris pertama ini jadi kolom pertama, jadi 2, 3, gitu ya. 7, 9 itu baris kedua, berarti dia ada di kolom kedua, gitu ya teman-teman ya. Min 1, 5 itu ada baris ketiga, maka dia ada di kolom ketiga. Nah, gitu. Jelas? Kita lanjut. Nah ini dia. Jadi, kalau ordonya matriks A itu M kali N, maka ordonya A transpose menjadi N kali M, gitu. Dibalik ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh jelasnya di matriks B, itu tadinya kan persegi panjang tegak. Ini ordonya adalah 3 kali 2, gitu ya. Saya tulis nih. Ordonya adalah 3 kali 2 nih. 3 kali 2. Ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, matriks transposnya di sini, ini ordonya jadi 2 kali 3. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Matriks simetris atau setangkup. Nah, matriks simetris atau setangkup itu, em, jadi ini contohnya setangkup. Kalau kalau ini bebas nih. Kalau ini 3, maka di sini harus 3. Nah, ini 7. Kalau ini 8, ini harus 8. Ini min 1, maka di sini min 1. Nah, ini setangkup namanya. Yang ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Gitu ya, teman-teman ya, setangkup. Tapi kalau dia diagonal utamanya sih bebas gitu ya. Nah, nih, matriks persegi A berordo N. Nah, dia harus setangkup itu simetris itu harus persegi. Kalau persegi panjang nggak bisa setangkup ya, teman-teman ya. Oke. Jika dan hanya jika elemen-elemen yang letaknya simetris terhadap diagonal utama bernilai sama. Nah, ini setangkup. Ini patokan kita nih. Nah, 3 sama 3 di sini. 8 sama 8 yang mempunyai jarak yang sama ke diagonal utama ya, nilainya sama gitu. Kita lanjut. Masih adakah? Oh, sudah ada. Sudah habis. Sekarang eksplorasi satu. Nah, ini ada kasus. Berikut adalah data tentang COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 25 dan 26 Juni 2021. Hmm. Waktu ini tanggal 25. Terkonfirmasi ada 783 sembuh, yang sembuh itu 277. Meninggal dunia ada 16. Pada tanggal 26, terkonfirmasi itu adalah 782. Sembuh itu 233, yang meninggal ada 22. Nah, kemudian tugas kita adalah mengubah penampilan data tabel ini menjadi bentuk matriks. Tentukan ordonya dan elemen-elemen matriksnya. Nah, berarti teman-teman, ini anggap matriks A gitu ya, teman-teman ya. Kita hilangkan eh, head title-nya. Nah, berarti ini nanti tinggal kasih tanda kurung. Begitu ya, teman-teman ya. 7, 8, 3, 7, 2, 7, 7, 16. 7, 8, 2, 2, 3, 3, 2, 2. Nah, jadi ini matriks apa, teman-teman? Ordonya berapa? Ordonya adalah, nah, barisnya ada berapa? 1, 2, 2 kali. Kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 3. Kalau jumlah kolom lebih banyak daripada jumlah baris, maka dia namanya adalah persegi panjang. Persegi panjang yang datar ya, teman-teman ya. Oke, selesai. Elemen-elemennya. Nah, kalau saya tanya A, 21, yang berapa? A21. 2, 1, 2 itu berarti baris kedua. 1 itu menandakan kolom. Nah, ini berarti 7, 8, 2. Gitu ya. Ini adalah elemen
matriks pada baris kedua kolom pertama. Nah, gitu, teman-teman, bisa ya. Kalau saya minta eh, 23, 23 yang mana? Baris kedua berarti yang ini, kolom ketiga berarti ini. Nah, jatuhnya di 22. Gitu. Tapi kalau saya tanya 32, 3 baris ketiga nggak ada. Ah, tetot, nggak ada ya, teman-teman ya. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut. Nah, teman-teman, silahkan kalian kerjakan soal latihan pertama dari modul ya, teman-teman ya. Silahkan dicari di modul kalian, latihan satu. Nah, dikerjakan di catatan kalian ya, teman-teman ya. Ingat, saya cek di catatan kalian. Oke, terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Oke, terima kasih.